Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 29 September sampai dengan besok 30 September 2021. Jadi saya akan bahas bagian kedua ya. 8 saham yang sebelumnya saya sudah bahas di bagian pertama, INKP, Boga, BBT, Harum, UNTR, Antam, Begas ya, dan Duit ya. Jadi saya sudah bahas 8 saham yang kali ini saya akan bahas 8 saham berikutnya ya. Saya mulai langsung dengan ASI. Jadi ASI ini sebenarnya yang rajin menonton ya, terus terang aja ya, mencatat dan buy ya. Harusnya sih profitnya lumayan karena sebelumnya saya sudah sebutkan ini area buy on weakness untuk ASI ya. Jadi ketika dia koreksi, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.100 ya, nah itu di sanalah kesempatan kita untuk buy. Naik ke atas 5150 tambah lagi, naik ke atas 5225 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ASI walaupun memang volumenya masih rendah ya. Nah, ini masih boleh buy Pak Sunar, boleh ya. Nah, kalau kita lihat di sini target berikutnya di 5.300. Kok naik ke atas 5.300? Jangan ragu-ragu untuk tambah lagi, naik ke atas 5425 tambah lagi ya. Maka target berikutnya sekitar 5.500 dan 5.600. Jadi ASI ini sudah saya bahas di analisa saham investasi untuk tahun 2022 ya. Jadi saya masih tetap sama ya. Dia masih bisa sampai ke 6.000 ke atas ya. Minimal lah kalau saya gambarkan sebelumnya dari weekly-nya. Ini 6250 sampai awal tahun depan kemungkinan besar bisa tercapai ya. Apalagi ini stokastiknya kalau kita lihat sudah cross ya hari ini ya. Jadi masih peluang naik lagi masih ya. Targetnya 6250 masih kalau saya gambarkan sebelumnya di bawah ini ya. Itu 13%, berikutnya lagi 27,3% kalau di awal-awal waktu saya bikin videonya untuk uh, analisa saham investasi ya seperti itu ya. Tapi kalau sekarang masih ada potensial ya. Checkpointnya di 5550 dan berikutnya lagi 6250. Itu untuk yang jangka menengah ya. Saya hanya sedikit mengulang aja. Kalau kita lihat di sini ya, tinggal fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau sudah buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu lagi di 5100. Tapi menurut saya sih kalau buy sekarang ya boleh aja. Buy-nya bertahap aja sambil pasang stop loss-nya di 5150 ya. Sampai dengan maksimum di 5050 ya stop loss-nya. Nah, jadi kalau naik lagi ke atas 5300 tambah lagi, naik ke atas 5425 tambah lagi, naik ke atas 5475 tambah lagi dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis merah ini untuk average up dan juga untuk pemasangan trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi dibagi aja, mau dibagi 4 atau dibagi 5. Misalnya mau mau masuk di ASI ya, sekitar 10 juta ya. Sekarang 25% dulu atau 20% dulu, nanti naik lagi ke atas 35.300 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 5425 tambah lagi dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya garis-garisnya ya. Oke, berikutnya untuk kali ya. Astra Agro Lestari ya. Jadi sentimen dengan CPO 2 hari ini dia mulai rebound kencang, volumenya tinggi ya. Jadi dia sudah berhasil naik lagi ke atas vibrasi retracement 38,2%. Jadi sebelumnya saya sudah pernah bahas ya analisa saham untuk CPO ya. Memang sebelumnya belum belum berhasil naik tinggi ya. Kadang-kadang ya memang gitu ya. Kalau di saham kita harus sabar, fokus, dan disiplin ya. Kadang memang belum naik ya. Ya kita harus sabar seperti ini ya. Dia sudah naik tinggi, kemudian dia sideways lama ya ini ya, 1 bulan lebihan ya. Kemudian baru sekarang akhir bulan September dia breakout ya. Begitu ya. Sebelumnya memang Ali ini dia masih downtrend ya, karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%-nya. Jadi hari ini dia berhasil breakout. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja ya. Buy-nya bertahap aja, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya 9525 dan 9250. Ya. Kalau yang nggak berani buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar ini ya, 8.700. Kalau misalnya dia turun di banyak 8.700, belinya kalau berhasil rebound atau mantul kembali ke atas 8.700 beli ya seperti itu ya. Naik ke atas 9.000 buy, naik ke atas 9250 tambah lagi dan seterusnya. Jadi di sini memang kesempatan buy-nya bertahap aja, naik ke atas 9.900 ya, tambah lagi ya. Memang sebelumnya sudah naik ke atas 9.900, ternyata gagal Pak Sunan di closing sesi satu break kok dia di bawahnya ya. Harusnya sudah pasang trailing stopnya ya. Tapi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Nanti kalau dia naik ke atas 10.100 tambah lagi, naik ke atas 10.450 tambah lagi. Target price-nya di 10.875 dan sekitar area 12 ribuan ya. 12 ribuan kurang lebih ya di sini ya. Jangka menengahnya ya. Jadi masih cukup bagus. Pasang aja trailing stop ya, stop loss ya kalau trading ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TCPI. Jadi TCPI dia hari ini kalau kita lihat berusaha untuk breakout ke atas 9625 ya.
garis-garisnya sudah saya gambarkan. Jadi di sini dia target berikutnya di 9925 dan 10.500. Yang sudah punya ya pastikan kalau dia turun di bawahnya 9.400 dan 9.100 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness, karena saya sebelumnya saya sarankan di 8125 ya. Tapi memang resikonya kalau dia masih uptrendnya masih strong ya, dia ya nggak dikasih ya buy on weakness ya. Kalau mau tunggu aja, ya tunggu aja kembali di area sekitar ini ya, saya gambarkan 8950. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 8950, ya kan, kita belinya tunggu kalau sudah berhasil mantul atau rebound ke atas 8950 buy. Naik ke atas 9100 tambah lagi, naik ke atas 9400 tambah lagi ya. Itu yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang silakan 9625 ke atas ya. Target price tertekannya di 9925 dan 10.500. Itu untuk TCPI. Saya ambil dari mana 9925? Ini dari swing high sebelumnya di sini ya. Tanggal 19 Januari 2021. Kalau 10.500 itu dari mana ya? Kalau kita lihat ke belakang jauh ya. Ini kurang lebih area di sini ya. 2019 ketika dia kena suspend di sini ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya untuk TCPI ya. Memang ini sudah di atas, tapi kita jangan terlalu takut ya. Kalau dia berhasil breakout resistance ke atas 9925, masih ada target berikutnya di Fibonacci extension 117,2% di 11.800 ya. Ini mungkin lebih cocok bagi orang yang tipe buy high, sell higher ya, seperti itu ya. Jadi di saham itu memang idealnya ya buy low, sell higher ya, buy low, sell high ya, seperti itu ya. Tapi kita harus ingat juga, ada juga tipe trader yang buy high, sell higher ya. Kalau semuanya buy low, sell high, nanti yang buy high kita siapa ya? Tentu saja mereka yang pakai strategi buy high, sell higher ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Ya, kalau breakout tambah lagi boleh ya, average up ya. Kalau misalnya nyangkut, ya jangan nyalakan Pak Sunar ya, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya SMGR. Nah, SMGR ini Pak Sunar gimana? Dia kan bentar ya. Dia sebenarnya ya kalau kita tarik Fibonacci retracement sebelumnya dari swing low yang bawah ya di masa pandemi dan di sini di atasnya ya. Nah, dia sebenarnya masih downtrend ya, masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, yaitu di bawahnya 8550 ya. Nah, garis saya di sini paling cepat kalau mau spekulasi buy on weakness, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8400 ya, seperti itu. Kalau dia masih belum berhasil naik ke atas 8400, dia masih ada kecenderungan resiko turun lagi ke area 7675. Ini downtrendnya masih lumayan kuat ya. Walaupun dia cuma di sini dia lihat naiknya tinggi maksudnya rebound. Nah, bakalan naik tinggi terus nggak? Amannya kalau mau buy tunggu kalau naik ke atas 8400 buy. Naik ke atas 8725 tambah lagi, naik ke atas 9100 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu. Perlu diingat di sini ya, SMGR dia kalau naiknya bisa lama kok ya, berhari-hari, berminggu-minggu juga ya, dan bisa berbulan-bulan. Jadi nggak perlu terlalu istilahnya agresif banget langsung beli sebanyak-banyaknya sekarang gitu ya, curi start ya. Saran saya sih nggak menyarankan ya kalau mau curi start sekarang. Kalaupun mau buy sekarang ya pasang aja stop lossnya di 7675 ya. Itu tuh SMGR ya. Volumenya sudah mulai mendukung, tapi di sini belum pasti ya, belum ada konfirmasi. Tunggu aja naik ke atas 8400 ya. Atau beli sedikit lah ya, kalau ingin penasaran. Naik ke atas 8400 tambah lagi, naik ke atas 8725 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih cukup ya untuk SMGR. Berikutnya untuk Tekim ya. Jadi tadi saya sudah bahas mengenai INKP di awal-awal ya. Naiknya memang lebih kuat daripada Tekim ya. Volumenya transaksinya juga lebih besar. Sebenarnya masih satu grup ya. Jadi kalau Anda pegang INKP dan Tekim ya, lebih baik pilih salah satu aja ya, jangan dua-duanya, nanti tambah kebanyakan di portfolio Anda ya. Nah, di sini masih downtrend ya, masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, tapi sudah mulai rebound. Kalau mau buy sekarang ya, kita lihat ya. Sebenarnya sih boleh-boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 7075 ya. Tapi saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau mau buy tunggu kalau dia naik ke atas 7400 buy ya, buy-nya bertahap. Naik ke atas 8025 tambah lagi, naik ke atas 8775 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya masih sekitar 10.500. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif karena ciri khasnya INKP Tekim ya, ciri khasnya ya. Dia kalau naik berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya, lama ya. Jadi kita nggak perlu terlalu serakah langsung beli sebanyak-banyaknya, apalagi pakai margin ya. Belum tentu naik ya, seperti itu ya.
dia nanti kalau seperti sebelumnya ya, naik sebentar kemudian sideways lama, kita nggak tahan jual, ya akhirnya cut loss ya, loss ya, seperti itu ya. Apalagi kalau akhir bulan, ini kan sebelumnya cirinya dia cenderung lesu, akhir bulan dia naik tinggi ya, 2-3 hari, kemudian selama 1 bulannya kurang lebih dia cenderung sideways bahkan koreksi ya, seperti itu ya. Ya bisa saja terjadi lagi, tapi kita jangan terlalu takut resisten ya. Resisten itu bukan berarti kalau dia tembus ke atas pasti gagal ke bawah, enggak ya. Kalau dia tembus ke atas resisten terdekatnya 8025 di sini ya, garis saya, dia akan membentuk resisten baru di atasnya. Jadi bisa di 8775 atau 9475 seperti itu ya. Jadi saran saya kalau mau buy, baiknya bertahap aja ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi trailing stop dan stop loss acuannya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya, mudah banget kok ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk LSIP. Jadi LSIP di sini ya, sebelumnya sudah saya sebutkan area buy on weakness ya, sekitar 1040 sampai dengan 1080 ya. Ini saya gambarkan di sini ya. Jadi yang belum punya tetap sama, tunggu di sini kalau mau buy on weakness. Kalau yang berani buy hasil higher, ini kan sudah breakout dari 1185. Mau buy sekarang boleh ya, pasang stop lossnya di 1185 dan 1135. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1240, boleh tambah lagi, naik ke atas 1275 tambah lagi ya. Target berikutnya di 1350 dan 1420 itu untuk LSIP ya. Jadi paling tidak lah ini 1420 masih memungkinkan ya dalam beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan ya. Mudah-mudahan ya. Ya nggak bisa pasti 100% lah ya, nggak ada yang pasti di pasar saham ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya di analisa saham harian untuk Wika ya, konstruksi BUMN. Jadi yang sering nonton, sering mencatat ya, harusnya sih masih hold Wika ya, jangan terlalu buru-buru take profit ya, seperti itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, mudah-mudahan jangan bosan ya. Ini memang trennya masih downtrend ya, karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, itu primary trendnya. Tapi secondary trendnya nih sini, secondary trendnya ya, saya sudah mulai uptrend ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena kalau dia naik, dia bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Ini sudah sering banget saya sebutkannya. Jadi maaf aja, jangan bosan-bosan mendengarnya. Takutnya nanti yang sudah profit 5%, 7% atau 10%, tangannya gatel terus jual. Nanti padahal bisa profitnya sampai 2000 ya, lumayan ya kalau sekarang harganya 1200 ya. Jadi kita sih jangan terlalu agresif, koreksi selama dia masih di atasnya garis yang sudah Pak Sunar berikan ya, masih cukup bagus ya. Jadi trading itu mudah asalkan kita sudah tahu garis-garisnya ya, kapan untuk stop loss, kapan pemasangan trailing stop, kapan kalau mau average up atau buy up ya, atau istilahnya nambah lagi ya, seperti itu kurang lebih. Berikutnya PTPP kurang lebih sama ya, konstruksi BUMN. Jadi untuk konstruksi BUMN saya hanya punya Wika dan PTPP ya. Di sini garisnya sudah saya berikan. Ini untuk weekly-nya sebelumnya ya. Jadi kalau daily-nya memang garisnya banyak di sini ya. 1055, selama di atas 1055 masih cukup bagus ya. Naik ke atas 1145 nanti jangan lupa tambah lagi, naik ke atas 1200 tambah lagi ya. Jangan takut ketinggian ya, karena sebelumnya dia naiknya tinggi ya. Jadi kalau sekarang kalau mau beli sekarang sebenarnya masih bagus ya. Selama dia bertahan di atas 90 ya, itu cut loss maksimum ya mungkin ya. Ya itu masih bagus ya. Boleh tambah lagi kalau naik ke atas 1145, naik ke atas 1200 ke atas tambah lagi dan seterusnya. Tapi kalau dia berhasil naik ke atas 1200 misalnya ya, kemudian gagal turun lagi di bawah 1200 ya, harus saja ya tetap harus saja disiplin ya, pasang trailing stop seperti itu ya. Nanti mengenai berapa persen ya diatur sendiri tergantung average Anda ya. Jadi jangan sampai menyalahkan Pak Sunar kalau ternyata gagal nanti turun bakalan turun lagi ya, misalnya seperti itu ya. Nanti menyalahkan, katanya bisa naik berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Ternyata sampai 1145 ke atas atau maksimum 1200 ke atas gagal, dia turun lagi, turunnya dalam kembali ke bawah. Ya itu bukan salah Pak Sunar ya, karena saya nggak bisa mengatur marketnya atau harga saham di pasar saham ya. Yang penting kata kuncinya adalah sabar, fokus, dan disiplin ya, seperti itu ya. Kalau kita nggak sabaran, saya berani yakin pasti ya, kita nggak akan sukses di saham ya. Seperti itu kalau nggak sabaran. Kalau kita nggak fokus juga, kita nggak akan bakalan sukses ya. Seperti ini ya. Oh, saya sudah sering sebutkan juga, kalau nggak fokus, misalnya sudah pegang saham A, kemudian saham A ini nggak naik-naik atau naiknya lambat banget ya, naik kemudian turun, naik turun. Tapi kemudian sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Tapi cenderung sideways seperti itu ya, di jalur uptrendnya seperti itu ya kurang lebih ya. Kemudian lihat temennya atau grup lainnya
Telegram grup lainnya ya, oh sedang euforia beli saham B misalnya ya, naik-naik terus ya setiap hari cuan, katanya tiap hari profit ya. Jadi akhirnya iri, terus akhirnya ikut-ikutan, yang saham A-nya dijual, beli yang saham B. Nah, ketika dia beli saham B, saham B-nya turun, saham A-nya naik ya, karena yang saham B sudah naik tinggi ya pada take profit, yang saham A ini yang uh, mulai naik rebound ya. Jadi dia breakout dari sideways-nya, breakout ke atas. Jadi kita harus fokus, kemudian juga harus disiplin. Kadang-kadang kalau kena trailing stop atau stop loss ya, ya kita jangan lupa tuh baik-baik kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya seperti itu ya. Jadi dinamika dari kalau trading juga invest juga sama ya. Kadang-kadang kalau kita sudah pilih satu saham di portfolio kita untuk investasi juga ya. Ya kalau kita sudah lepas ya, kalau kita di kemudian hari dia bagus ya, kita jangan lupa untuk buyback ya kalau masih tertarik dengan emiten itu ya. Ini marketnya sudah buka jam 1:32 ya, waktu Indonesia bagian barat. Semoga lancar terus. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ya. Kalau ada saran atau pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Karena komentar itu terus terang membantu banyak. Jangan lupa like ya. Semakin Anda bantu like dan tulis komentar ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada saran ya tulis saja di kolom komentar. Mungkin mau mengatakan terima kasih atau thank you gitu ya. Semakin banyak semakin membantu ya rating videonya. Kalau semakin membantu rating videonya, semakin orang menonton ya. Kita profit bersama ya. Kalau mereka ikutan buy ya, harganya kan terbantu keangkat ke atas ya, secara tidak langsung lah ya. Walaupun cuma berapa persen kemungkinannya ya, ya paling tidak ya terbantu ya. Sama-sama menguntungkan ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa dibantu. Paling tidak kan kalau untuk mau klik like dan tinggalkan komentar kan harus login ya. Jadi jangan lupa login akun Anda ya. Bantu kasih like dan subscribe ya seperti itu. Kalau belum subscribe, kalau yang sudah ya bantu tulis komentar ya, seperti itu kurang lebih. Jangan lupa juga nonton yang bagian pertama ya, karena ada beberapa emiten yang saya bahas di bagian pertama. Kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya doa saya ya, salam sehat selalu, itu yang paling penting. Kemudian damai dengan teman, damai dengan keluarga, damai dengan tetangga juga ya. Kemudian yang terakhir adalah salam sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.